Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Ustufia akan mempresentasikan peran belajar media online dengan efisiensi pembelajaran di kelas terhadap siswa sekolah dasar. Latar belakang masalah. Teknologi informasi semakin berkembang pesat serta semakin menambah hampir di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berbagai bidang mulai terlibat dalam teknologi seperti bisnis, industri, pertanian, kesehatan, dan tanpa terkecuali pendidikan. Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan administrasi, proses pembelajaran, pendaftaran ulang, perpustakaan, akses nilai, pencarian referensi secara tepat dan mudah, proses penelitian, pembayaran SPP, bahkan untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu masyarakat. Begitupun sebaliknya. Pendidikan berfungsi untuk menyampaikan, meneruskan atau mentransmisi kebudayaan, di antaranya nilai-nilai nenek moyang kepada generasi muda. Pendidikan merupakan produk dari masyarakat karena apabila kita sadari arti pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda, maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan masyarakat. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud pembelajaran secara online dan pembelajaran di kelas? Yang kedua, apa dampak atau keuntungan terhadap pembelajaran online maupun pembelajaran di kelas? Dan yang ketiga, apa fungsi pembelajaran? Tujuan. Dengan adanya gagasan di atas, maka penulis mencurahkan ide melalui sebuah makalah yang sederhana ini, supaya bisa memberikan pembelajaran bagi pembacanya. Makalah ini membahas tentang apa itu pembelajaran online dan belajar di kelas, dampak-dampaknya, serta fungsinya pembelajaran online dan di kelas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun makalah berjudul Peran Belajar Media Online dengan Efisiensi Pembelajaran di Kelas Terhadap Siswa Sekolah Dasar. Definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidikan atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Adapun pengertian pembelajaran online dan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran online merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas secara kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Pembelajaran online merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau bisa juga dengan media jaringan komputer dan lain-lain. Pembelajaran di kelas adalah suatu interaksi antara murid dan guru yang saling bertukar pendapat satu sama lain untuk mendapatkan pengetahuan lebih mudah. Ruang kelas adalah suatu serambi pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajar dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap
penguasaan tanpa kertas. Dampak pembelajaran. Dampak pembelajaran online. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif pembelajaran online yaitu yang pertama, waktu belajar lebih singkat. Yang kedua, pendidikan Indonesia lebih maju. Dan yang ketiga, siswa bisa mengembangkan diri atau wawasan luas. Dampak negatif pembelajaran online yaitu yang pertama, tugas-tugas menumpuk. Yang kedua, menghabiskan banyak data internet. Yang ketiga, materi pembelajaran sulit diterima atau didapat. Yang keempat, adu pendapat yang sulit. Keuntungan pembelajaran di kelas. Keuntungan pembelajaran di kelas yaitu yang pertama, siswa langsung berinteraksi dengan guru. Yang kedua, siswa diawasi oleh guru. Dan yang ketiga, suasana belajar yang menyenangkan. Fungsi pembelajaran. Secara psikologis, peserta didik selalu ingin mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicipta. Yang kedua, secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengenai apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat atau tidak. Yang ketiga, secara didaktis, metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Yang keempat, evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Apakah dia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Yang kelima, evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Jika peserta didik sudah dianggap siap atau fisik dan non-fisik, maka program pendidikan dapat dilaksanakan. Yang keenam, evaluasi berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan kelas. Guru perlu mengetahui jenis-jenis keterampilan ataupun bakat peserta didik agar dapat dibimbing dan diberi penguatan untuk terus mengembangkan bakatnya tersebut. Dan yang terakhir, secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, peserta didik itu sendiri. Kesimpulannya yaitu pembelajaran online merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Pembelajaran di kelas adalah suatu interaksi antara murid dan guru yang saling bertukar pendapat satu sama lain untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mudah. Suatu serambi pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajar dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan. Begitupun dampak pembelajaran online bagi siswa yaitu sistem belajar lebih cepat, siswa tidak terpantau langsung, terhambat oleh jaringan, dan pembelajaran tidak efektif. Dengan adanya pembahasan di atas dan melihat teoritis yang ada, maka penulis berpendapat bahwa pembelajaran online dan pembelajaran di kelas lebih efisien pembelajaran di kelas. Karena dengan belajar di kelas, siswa bisa diawasi langsung oleh guru, diperhatikan langsung oleh guru, bertatap langsung dengan guru. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan pembelajaran online itu lebih mudah, akan tetapi yang mengatakan pembelajaran di kelas lebih efisien itu lebih banyak. Saran:
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut. Bagi siswa diharapkan agar lebih giat lagi belajar dengan tidak memandang segala kondisi, mau belajar di kelas ataupun secara online. Kalau sudah membangkitkan niat, pasti akan ada jalan meraih cita-cita. Bagi guru agar lebih sabar lagi mendidik siswa dan mencoba memenuhi segala kebutuhan media belajar siswa. Bagi pemerintah agar ada solusi terbaik agar pendidikan bagi siswa, khususnya tempat-tempat yang tidak terjangkau jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.